Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan. Pembunuhan. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Sehat selalu, lancar rezeki. Teman-teman, Roy Suryo, Rijal Padilla beserta kawan-kawannya atau golongan-golongannya kembali muncul dan kembali menggaungkan Fufu Papa yang kita tahu sudah tenggelam isunya. Kali ini mereka berdiskusi bersama dan menuntut Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Dan apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan oleh Bapak Presiden Prabowo, maka Roy Suryo, Rijal Padilla dan golongan-golongannya akan kembali menggunakan jurus lama mereka, People Power. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, People Power itu habis betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya, ketika kita yang kita mendorong balik yang mau membegal keputusan waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People Power tidak berarti kerusuhan, sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina para pejuang kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang adalah Fufu Papa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufu Papa itu berarti bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufu Papa. Yang sebenarnya musuh di dalam itu ya kalian gitu. Kalian adalah musuh-musuh yang ada di NKRI gitu kan. Ini tuh usaha untuk keberapa kalinya sih Mas Roy Suryo? Mereka akan menggunakan kembali jurus lama mereka, People Power. Jika dalam waktu 1 tahun Bapak Prabowo tidak juga berhasil mengadili Bapak Jokowi atau memakzulkan Gibran dan melawan oligarki. Oke, People Power juga mereka bilang di sini bukanlah kerusuhan ya. Ya jelas ini kerusuhan lah Mas Roy Suryo, karena People Power ini udah pasti turun ke jalan, bikin kegaduhan, bikin kemacetan. Apakah ini bisa dibilang bukan kerusuhan yang seperti ini? Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. 11 tahun iya, dari ijazah palsu ya dimulai. Omong 2016. Kan masih berdekatan ya. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, ijazah palsu dan tunjukin Fufu Papa. Buktinya. Beberkan buktinya, jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, 0 besar. Sampai pasukannya ganti-ganti. Personilnya ganti-ganti. 2029 ganti rakyat kan. Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus meme stupa itu. Oh iya. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam nih ya.
Udah tahu salah malah dendam. tapi nggak ada bukti. Ya dari penjara dengan hal yang konyol. Gaya-gayaan people power segala. Tai. Mendesak ya, harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be. Ya. Ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan. Pembunuhan. Maksud Bapak Rijal Padilla ini apa ya? Ini Bapak Rijal Padilla ini kalau udah ngomentarin Bapak Jokowi, wah parah banget mulutnya ini nih, Bapak satu ini. Gitu. Sampai ke Pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif. Yang bener pembunuh dong, itu Pak, dalam ngomongnya, rangka Pak. menyelamatkan tadi 280 juta. Aduh, ngomong aja udah nggak Rakyat, karu-karuan. gitu kan. Kill or to be killed, Iya, gitu kan, membunuh atau dibunuh. iya. Itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal ya, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Oke. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi Ya Bapak Prabowo mah gak akan susah lah buat nyingkirin Pak Jokowi dan nyingkirin Mas Gibran. Apabila kesalahan-kesalahan Bapak Jokowi dan Mas Gibran itu jelas gitu, pasti disingkirin gitu. Kenapa sampai sekarang ini Bapak Prabowo tidak pernah menggubris apa yang mereka ini, para kaum pembenci barisan sakit hati ini sampaikan? Karena Bapak Prabowo tidak menemukan bukti-bukti ya, dan menemukan bukti-bukti tuduhan-tuduhan dari mereka mengenai kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, mengenai pelanggaran Mas Gibran, ataupun hal-hal buruk yang selalu mereka tuduhkan kepada Bapak Jokowi dan Mas Gibran gitu kan. rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini, Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, Oke. gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, Ya. gitu kan. Kalau Ini misalnya bapak-bapak tidak tua mampu ini. menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Iya. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Upil Prabowo, power. setengah hati, takut, dan punya nyali, Iya. gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Oke. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini, di hampir seluruh kota. Enggak, seluruh kota mana di sini enggak ada lah. Adili Ya. Jokowi, Ya. gitu kan, makzulkan Gibran, walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Oh. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal, Iya. bisa dihukum juga Gibran. Kriminal Tapi yang mulailah mana ya? dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran, Dan dan hukum Gibran, serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Iya. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Cina jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak Ada Repli Harun menginjak juga. atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan. Dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti.
Kalau tidak Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti. Emang berani? Inilah orang-orang yang sebenarnya mereka ini golongan-golongan mereka ini adalah orang-orang yang ingin berada di sisi Bapak Prabowo. Tetapi mereka tidak menginginkan adanya Bapak Jokowi dan adanya Mas Gibran gitu. Seperti itu. Karena sebagian besar golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang dulu mendukung Bapak Prabowo di Pilpres 2014 ketika Bapak Prabowo bersaing bersama Bapak Jokowi ya. Namun ketika mereka mulai berseberangan, yang berseberangan tuh mereka bukan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo masih tegak lurus ya. Mereka yang berseberangan mulai belok gitu kan. Akhirnya mereka lah yang mengkhianati Bapak Prabowo gitu kan, bukan yang selalu mereka narasikan seolah-olah Bapak Prabowo lah yang mengkhianati mereka dan malah jadi orang yang mau ditunggangi oleh Bapak Jokowi menurut mereka gitu kan. Sebenarnya mereka yang mengkhianati Bapak Prabowo. Bapak Prabowo tidak pernah mengkhianati. Apabila mereka tidak merasa mengkhianati Bapak Prabowo, seharusnya mereka sampai sekarang pun masih tegak lurus dengan Bapak Prabowo. Itu membuktikan bahwa mereka itu tulus mendukung Bapak Prabowo dari hati gitu kan, bukan ada maunya gitu loh. Lanjut. Kok sekarang banyak sekali isu yang menyerang Jokowi. Bahkan ketika ada kasus apapun, Jokowi selalu dibawa-bawa. Apa sih tujuan mereka sebenarnya? Apa tuh? Ini menurut analisa saya, tujuan mereka itu cuma satu, supaya Jokowi ini tidak mempunyai pengaruh politik apapun lagi di negara kita. Karena mereka masih trauma kalah di Pilpres kemarin sampai dengan 58%. Di tahun 2029 mereka tidak mau terulang kembali. Itu tujuannya. Sekarang kalau kita mau melihat ataupun mau objektif nih, katakanlah mereka itu sering mengatakan bahwa era kepemimpinan Jokowi ini banyak bobroknya. Coba kalian cek di era SBY, ada gak bobroknya, ada gak kurangnya? Megawati sama, coba kalian cek, ada bobroknya dan kurangnya enggak? Ada, sama semua. Tapi sempurna. para pemimpin ini saling menutupi. Kalau kita mau bilang adili aja semua. Ada gak keputusan yang merugikan negara pada era SBY? Ada gak keputusan yang merugikan negara di era Megawati? Kita tinggal cek dan lacak itu ada. Ada artikel-artikel yang membahas tentang hal itu. Dan kalau kita mau bilang adili aja semua. Padahal pemimpin kita ini capek-capek bekerja sama dari estafet kepemimpinan dari Megawati, SBY sampai Jokowi nih, menutupi kekurangannya masing-masing, melengkapi walaupun kadang memang berbeda pandangan politik. Sama Pak Prabowo pun menutupi kekurangannya Pak Jokowi. Ini para pemimpin kita ini mereka saling menutupi. Memang kadang beda pandangan politik itu biasa, tapi mereka tetap saling menutupi kekurangan itu. Gitu coy. Nah, denger tuh Mas Roy Suryo, Pak Rijal Padilla ya. Aduh, jadi kenapa sih hanya Bapak Jokowi saja yang mendapat tuntutan sebesar itu ya? Semua tuduhan ditujukan kepada Bapak Jokowi, pada pemimpin-pemimpin sebelumnya juga sama gitu kan. Sama dalam tanda kutip ya, punya minus-minusnya lah para pemimpin-pemimpin terdahulu juga gitu kan. Tapi apa semuanya harus dilimpahkan kepada Bapak Jokowi gitu kan? Jadi mereka ini benar-benar memang kebenciannya itu udah berakar ya kepada Bapak Jokowi karena ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang terhalang oleh sosok Bapak Jokowi, dan ada juga orang-orang pecatan-pecatan Bapak Jokowi yang menaruh dendam kesumat. Ya, jadi mereka ini memberi waktu 1 tahun kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengadili Bapak Jokowi dan memakzulkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan apabila dalam kurun waktu 1 tahun ini Bapak Prabowo tidak berhasil mengadili Bapak Jokowi dan memakzulkan Mas Gibran, maka mereka akan turun menggunakan people power.
untuk mengadili dan memasukkan Mas Gibran secara paksa. Mungkin seperti itu ya. Entah ini usaha untuk keberapa kalinya ya. Tak terhitung karena biasanya kan mereka ini gagal terus. Nah mungkin sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Ujang Galuh pamit, sampai jumpa lagi di next video.